sekarang fokus kepada tema-tema yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ini yang fokus kita sekarang. Jadi kita bekerja menyiapkan agenda-agenda yang terkait dengan perubahan berumah tangga. Kita ingin berubah dari biaya hidup yang tinggi menjadi biaya hidup yang terjangkau. Memang tidak memiliki latar belakang santri ya. Yang punya latar belakang santri tentu hanya Anies Baswedan, baik secara biologis maupun secara psikologis dan sosiologis. Kenapa penting? Ya karena mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah Islam Muslim. Jadi walaupun seorang Prabowo dan Ganjar Pranowo berlatar belakang Islam juga, tetapi kan mereka tidak merepresentasikan arus utama Islam di dalam politik mereka. Anies juga sebenarnya tidak ya, tetapi kan kita bicara titik pijak. Titik pijak Anies adalah di kanan ke tengah, titik pijak Ganjar kiri ke tengah, titik pijak Prabowo ya kecenderungannya juga kiri ke tengah, tapi yang tidak terlibat dalam struktural. Jadi kami memanage kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Ya kan, sehingga Hasto setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Lapangan pekerjaan yang sulit menjadi lapangan pekerjaan yang mudah. Kesempatan belajar yang terbatas menjadi lebih luas. Jadi kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Kiri moderat ya. Karena kalau kita bicara tentang tipologi partai politik, pengusung Anies itu sebenarnya juga tengah kiri juga, kiri tengah juga. Tetapi Anies sendiri punya latar belakang kanan tengah. Ganjar pendukungnya kiri tengah, dianya kiri tengah. Prabowo pendukungnya itu Partai Gerindra kiri tengah, dianya juga kiri tengah. Jadi kita harus memahami itu ya. Dan fortunately partai Islam memang mau tidak mau hanya sekedar pengekor saat ini. Tidak ada partai Islam yang dominan. Coba kita bacakan pengakuan Gus Rauf ini ya. Saya terinspirasi dari EF Saifullah Fattah ya, bahwa lebih baik fokus pada diri sendiri dan apa yang ingin dilakukan ketimbang terus-menerus mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Kira-kira begitu ya. Fokus ya. Itulah FKM dibentuk dan Hasto setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlamentarisme 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan Hasto kan keburu dikudeta. Itu kan disayangkan sekali gitu. Bahasanya dikudeta ya kalau Pak Habib. Ini saya tanyakan ke Mas Habib. Karena di P3 itu tidak ada tradisi kudeta, PLT nggak ada tradisi itu. Baru kali ini aja. Dan ini saya sebut namanya dikasih rusak oleh para kader pelintas batas. Dan secara perspektif adalah masa depannya P3. Karena LSI P3 hari ini cuma 1,8%, 2,8%. Sementara Anies 30%. Walaupun kita tahu bahwa Anies ini kan partai pengusungnya dan Nasdem, sedangkan P3 kan ada di KIP. Lah beda, sekali-kali bahwa saya tidak masuk pada struktural.
strukturalnya itu loh saya. Jadi FKM ini tidak mempunyai hak untuk mengusung capres. Anies napak tilas ke SMPN 5, sekolah masa kecil di Jogja. Dikutip dari CNN Indonesia Yogyakarta, bakal calon presiden capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyambangi SMPN Yogyakarta yang menjadi sekolah masa kecilnya Senin 24 Juli siang. Anies datang ke sekolah tersebut untuk menghadiri agenda peringatan 72 tahun SMPN 5 Yogyakarta setelah 2 jam lebih menghabiskan waktu sambil sarapan di sebuah kafe daerah Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Kita akan ke SMP 5 hadir di acara 72 tahun peringatan SMP kita dan tadi ngobrol bareng dengan beberapa orang temen, ujar Anies usai sarapan pada Senin pagi tadi. Setibanya di SMPN 5 Yogyakarta, Anies pun terpantau dikerubungi siswa-siswi sekolah masa kecilnya tersebut. Berdasarkan pantauan, Anies terlihat jadi rebutan untuk diajak foto bersama di SMP tersebut. Anies pun meladeninya, termasuk mereka yang meminta tanda tangannya. Dalam momen itu, Anies juga sempat berfoto bareng guru-guru di masanya maupun mantan teman satu angkatannya dulu. Saya kembali ke SMP karena mungkin di antara masa-masa belajar lain itu yang paling menyenangkan. Pertemanan juga sudah sampai persaudaraan, kata Anies. Ia bercerita masuk diterima di SMPN 5 Yogyakarta tahun 1982 dan lulus 3 tahun setelahnya. Panjang masa itu dia mengaku merasakan benar manfaat pendidikan dalam arti sesungguhnya. Di sini saya belajar akademik, tapi juga saya belajar organisasi. Dan karena Jogja pada masa itu masih banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang masih sugeng, sehat, masih hidup, ujar Anies. Anies mengaku banyak belajar dari tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang didatangkan ke sekolahnya waktu itu. Dia juga mengenang saat bergabung dalam kegiatan sepeda juang dan bersepeda belasan kilometer dari SMN 5 yang berada di Kota Baru, Yogyakarta hingga Bibis, Bantul. Baginya, pengalaman-pengalaman macam itu memberikan wawasan luas. Sementara sosok Sujono Ragil Santoso, 77 tahun, menurut Anies, adalah figur yang kali pertama mengajarkannya tentang kepemimpinan dan berorganisasi. Sujono adalah guru bimbingan penyuluhan BP sekaligus pembina OSIS di masa Anies bersekolah. Sujono pula yang menurut Anies telah mengajarkannya bahasa Jawa krama dalam setiap pembuatan kata sambutan. Pelajaran penting yang kita ambil sama-sama adalah betapa pendidikan itu punya efek yang luar biasa. Anies datang ke sekolah tersebut untuk menghadiri agenda peringatan 72 tahun SMPN 5 Yogyakarta setelah 2 jam lebih menghabiskan waktu sambil sarapan di sebuah kafe daerah Kota Baru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Panjang masa itu dia mengaku merasakan benar manfaat pendidikan dalam arti sesungguhnya. Di sini saya belajar akademik, tapi juga saya belajar organisasi. Dan karena Jogja pada masa itu masih banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang masih sugeng, sehat, masih hidup, ujar Anies. Dia juga mengenang saat bergabung dalam kegiatan sepeda juang dan bersepeda belasan kilometer dari SMN 5 yang berada di Kota Baru, Yogyakarta hingga Bibis, Bantul.